Shalom, saya ucapkan kepada kita semua. Saya harap kita semua berada di dalam keadaan yang sehat-sehat saja, karena saya yakin dan percaya Tuhan yang menciptakan kita, Dialah yang sanggup untuk menjaga kita di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang kita beraktivitas dimanapun saja kita berada. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kenali Dia melalui Dia yang telah menjadi manusia. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, berikan Roh Kudus ke dalam masing-masing hati kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, adakah pernah kita berpikir mengenai kenapa kita perlu untuk mengenal Yesus? Karena apa, saudara-saudara? Karena di dalam konteks Trinitas, Yesuslah yang mempunyai tugas untuk datang ke dunia menjadi penebus manusia. Selain itu, Allah Roh dan Allah Bapa memiliki tugas mereka masing-masing. Dan di saat ini yang akan kita bahas adalah Allah Anak itu sendiri. Mengapa saudara-saudara kita perlu untuk mengenal Yesus? Apakah kita pernah memikir tentang alasan-alasan yang relevan? Ataukah mungkin kita tidak pernah berpikir mengenai hal ini? Dan kita hanya menjadi orang Kristen oleh karena mungkin orang tua kita, atau mungkin karena sebuah paksaan. Dan saudara-saudara, apakah saudara-saudara tahu apa tujuan Yesus Kristus datang ke atas dunia? Dan ketika kita sudah mengenal Dia, bagaimana kita bisa mengikuti Dia? Kan kita tidak mungkin hanya kita mengenal saja dan kita tidak mengikuti Dia, sedangkan Yesus datang sebagai teladan. Dan pertanyaan yang terakhir, kapankah kita harus mengikuti Yesus? Kita akan membahasnya di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini. Ada 3 cara agar kita dapat mengenal Yesus dengan baik. Yang pertama, kita mengenal Yesus melalui teladan yang Yesus berikan. Teladan apa saja saudara-saudara yang Yesus berikan kepada kita? Yesus merendahkan diri dan menjadi manusia. Kita tahu bersama-sama bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Dan Dia meninggalkan haknya sebagai anak Allah, datang ke atas dunia dan kemudian lahir dari rahim manusia, hidup seperti manusia, merasakan lapar, merasakan haus, merasakan marah, merasa sedih, sama seperti manusia. Namun kehidupannya menunjukkan bahwa Dia taat kepada Tuhan. Dan kemudian ketaatannya itu tidak berlangsung sementara. Namun ketaatan yang dimiliki Yesus Dia jalani sampai Dia mati. Buktinya Dia berhasil dalam misinya menebus dosa manusia. Makanya kita semua memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kemudian bukan cuma itu saja saudara-saudara. Kehidupannya adalah contoh yang patut ditiru, diakui, dan juga dijalankan oleh setiap umat manusia. Terkhususnya kepada kita yang percaya Yesus adalah juru selamat penebus dosa manusia. Dan kemudian rendah hati dan taat. Yesus tidak mencari kehormatan ketika Dia berada di atas dunia ini. Buktinya apa saudara-saudara? Ketika Dia berada di atas dunia, Dia mengajar tentang hal-hal baik. Dan dari tutur kata, cara bicara, cara Yesus memperlakukan manusia, Yesus sama sekali tidak mencari validasi. Yesus tidak mencari keuntungan.
Yesus tidak ingin hal-hal duniawi itu menjadi miliknya secara manusiawi. Jika dipikir-pikir juga, Yesus ini adalah anak Allah, yang artinya segala kemegahan alam semesta ini adalah miliknya juga. Dan untuk apa dia mencari keuntungan di atas dunia? Namun yang terpenting bukan itu, saudara-saudara. Yesus mau tunjukkan kepada manusia betapa berharga kehidupan yang lebih baik yang dijanjikan Tuhan kepada manusia yang ada di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus memberikan teladan. Dan kemudian melalui cara dia bersosial, kerendahan hatinya, itu yang dia harapkan kita semua boleh ikut dan patuh. Dia mengosongkan diri dan taat kepada Allah Bapa. Dia mengosongkan dirinya, dia tidak lagi hidup sebagai Allah atau sebagai penguasa. Karena apa, saudara-saudara? Karena jika kita manusia yang sudah dipengaruhi dengan dosa dan kemudian kita bertatapan langsung dengan Allah atau berbicara langsung dengan Allah, maka kemuliaan Tuhan itu akan membinasakan kita. Maka dari itu Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi manusia agar pernyataan kasih Allah itu boleh jelas di dalam kehidupan manusia. Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai umat manusia atau orang-orang yang percaya untuk menjadi muridnya? Kita perlu menjadi teladan juga bagi orang lain. Ketika kita sudah paham dan kita sudah mengerti apa sebenarnya rencana dan juga tindakan yang Yesus ambil ketika dia berada di atas dunia ini. Dan kemudian kita mengikuti Yesus sampai mati. Kenapa kita perlu untuk mengikuti Yesus sampai mati? Karena Yesus rela mati bagi kita semua. Nah, yang perlu kita pelajari lagi, pikiran dan perasaan kita mesti sama seperti Yesus Kristus. Paulus menasehatkan umat-umat di dalam Filipi 2 ayat 5, bagaimana cara berpikir kita haruslah sama seperti Yesus Kristus. Dan harus berpikir seperti Yesus Kristus karena dia adalah teladan. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Menurut Bible Commentary, Seventh Day Adventist Bible Commentary, pikiran dan perasaan di sini dimaksudkan dengan mindset atau sikap yang Yesus terapkan di dalam hidupnya, terutama soal kerendahan hati, pengorbanan diri, dan kesediaan untuk melayani. Paulus mau bilang bahwa dalam hubungan antara sesama, mereka harus meniru mentalitas dan juga bagaimana cara Yesus bersosial. Kehidupan kasih yang Yesus terapkan di atas dunia ini harus kita hidupi juga. Bukan cuman secara berjemaat, yang artinya bukan cuman kepada sesama kita, namun kepada sesama. Dan itulah yang Paulus terapkan ketika Yesus menyadarkan dia bahwa kebenaran itu milik semua orang. Dan kita yang telah percaya kepada Yesus harus berani mengambil tindakan untuk mempunyai pikiran dan juga perasaan seperti Yesus. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lanjut ke dalam ilustrasi, apakah kita sanggup untuk menjalankan hal-hal tersebut untuk dapat belajar dan hidup seperti Yesus? Jawabannya 100% adalah kita tidak mampu menjadi sempurna seperti Yesus. Kesempurnaan itu hanya ada di dalam Yesus. Maka dari itu, keselamatan
dan juga kerajaan surga diperoleh oleh karena iman kita kepada Yesus. Namun, yang terpenting yang kita pelajari pada saat ini adalah bagaimana kita mau hidup seperti Yesus, dan kebenaran dan juga keselamatan itu boleh menjadi orang lain oleh karena contoh yang kita berikan. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang guru seni yang memberikan contoh bagaimana dia menggambar kepada muridnya. Dia ajari, dia berikan contoh cara bagaimana membuat dan ketekunan, kesabaran yang diberikan agar para murid ini boleh mengikuti dan melakukan hal yang sama. Buat apa saudara-saudara? Agar hal yang terbaik atau hasil yang terbaik boleh didapatkan sama yang dilakukan oleh guru, bisa sama seperti yang dilakukan oleh murid. Mengikuti Yesus, Matius 16 ayat 24 dan 25. Mengikuti Yesus berarti menyangkal diri. Kita harus memikul salib setiap hari. Apa maksudnya kita memikul salib setiap hari? Kita taat kepada Tuhan dan kita tahu tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah untuk mengabarkan pekabaran bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita semua. Dan mengikuti Yesus itu bukan cuma sekedar percaya, namun kita juga harus mengikuti dan melakukan kehendaknya. Yang artinya kita bukan cuma asal bilang, iya, saya tahu Yesus, saya percaya Dia. Namun setiap bukti yang kita berikan adalah berupa tindakan. Tindakan yang kita lakukan agar orang lain boleh melihat ternyata kehidupan mengikuti Yesus akan terasa lega dan terasa lebih baik karena kita merasa bahwa kita selalu berada di dalam pelukan, di dalam genggaman Yesus. Dunia menawarkan kenyamanan, tetapi Yesus mengajarkan pengorbanan. Hal-hal yang mungkin mengikat kita dengan dunia, yang membuat kita tidak ingin hidup seperti Yesus adalah hal-hal yang dunia tawarkan kepada kita. Contoh, mungkin di antara kita mempunyai harta yang berlimpah, mungkin ada yang mempunyai jabatan, kekuasaan, yang membuat diri kita malas untuk mengikuti Yesus. Namun pelajaran kita di hari ini mau kasih tahu kepada kita semua bahwa Yesus saja yang punya segalanya mau untuk mengorbankan dirinya untuk datang ke atas dunia untuk menjadi penebus dosa bagi manusia. Tapi saudara-saudara, kita tidak perlu menjadi penebus bagi orang lain. Namun segala sesuatu yang kita rasa berharga, kita coba korbankan untuk memfokuskan diri kita di dalam kehidupan mengikuti Yesus. Itulah sebabnya ilustrasi yang tadi menjadi murid sejati. Kita mengikuti contoh yang Tuhan berikan, yang Yesus sudah lakukan. Kita coba ikut. Memang di setiap hari kita pasti akan melakukan dosa. Namun apakah Tuhan tidak akan mengampuni kita? Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah siang dan malam mampu untuk mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Maka dari itu, kita mengikuti teladan guru kita. Dan kemudian kita dipanggil untuk menjadi teladan juga bagi orang lain. Dan kita akan menerima berkat yang berlimpah ketika Yesus datang yang kedua kali. Amanat agung, Matius 28 ayat 19. Setelah kita mengenal Yesus, kita mempunyai tugas. Tugas yang wajib untuk kita lakukan. Setelah kita tahu tentang siapa itu Yesus, kita menerapkan kehidupannya, tidak sampai di situ. Tugas kita belum selesai. Kita perlu menjadi role model juga bagi orang lain. Kita dipanggil untuk pergi menjadikan semua bangsa. Nah, ini adalah amanat agung yang diberikan kepada umat manusia. Bukan berarti kita harus pergi kemana saja untuk memberitakan firman Tuhan. Namun,
kita harus mulai dari sanak saudara kita yang terdekat, orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi contoh untuk setiap orang. Ketika Yesus hidup di atas dunia ini, dia menjadi contoh bagi semua orang. Dan juga tidak semua orang yang mendengar tentang dia, mengikuti tentang dia, terima akan pekabarannya. Ada juga yang menolak. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan hal baik, mungkin saja ada orang-orang di sekitar kita yang tidak bakal terima. Namun, Roh Kudus akan bekerja di setiap hati yang mengizinkan Roh itu masuk ke dalam dirinya dan mengerti apa yang sebenarnya Yesus inginkan kita lakukan. Bagaimana memuridkan orang lain? Saudara-saudara, ini mungkin adalah hal yang lumayan sulit dilakukan oleh kita. Namun, dengan bantuan kuasa Roh Kudus dan juga doa yang tekun, maka tidak menjadi satu tidak kemungkinan kalau orang lain melihat kita dan mereka juga ikut bertobat oleh karena kehidupan yang kita memberikan teladan kepada mereka. Kita bukan hanya cuman mengajar kepada orang, bukan hanya tentang perkataan kita, namun tingkah laku kita juga menjadi bagian hidup mereka, menjadi bagian pelajaran. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita mengajar tentang hal baik, tentang jangan mencuri. Namun kita masih melakukan hal-hal kemunafikan lainnya. Kita melakukan hal-hal buruk lainnya. Dan mungkin saudara yang kita ajar ini melihat perilaku kita, maka pekerjaan Roh Kudus akan menjadi sia-sia. Oleh karena kita tidak sepakat dan bekerja sama dengan pekerjaan tersebut. Maka dari itu kita harus selalu berdoa. Memuridkan berarti melibatkan orang lain dalam perjalanan iman. Yang artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita mengajarkan orang lain mengenai firman Tuhan, bukan cuman iman daripada orang yang kita ajar itu bertumbuh, namun kehidupan keimanan kita juga hidup dan bertambah dan bertumbuh lebih dekat kepada Yesus. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan iman kita? Kita mengajar kepada orang lain juga. Kuasa dan penyertaan Yesus. Tuhan memberikan kuasa kepada kita agar firman Tuhan yang kita telah tahu, kita telah praktekkan, boleh tersebar kepada orang lain. Yang pada intinya kita mesti mengenal Yesus dulu dan kemudian kita bisa melakukan hal ini. Yesus berjanji menyertai kita. Apakah penyertaan ini hanya kepada mereka yang mengenal Yesus? Tidak, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan itu kepada setiap orang. Namun dalam perjalanan kita memberitakan Injil, akan ada banyak hal yang membuat kita kaget. Kita tidak pernah sangka itu tidak akan terjadi. Oleh karena Yesus ingin membuktikan kepada kita, ketika kita mengikuti Dia, maka penyertaan dari Tuhan itu akan senantiasa bersama dengan kita. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Jadi saudara, jangan pernah ragu-ragu, Tuhan bersama dengan kita. Kita akan menjalankan tugas ini sendiri. Dunia akan meninggalkan kita, namun kita tahu dan kita yakin dan percaya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana menerapkan hal ini di dalam hidup? Nah, saudara-saudara, kita sudah mempelajari dari awal. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Yesus. Kita dapat mengenal Yesus oleh karena firman Tuhan dan mempelajari teladan yang Dia berikan. Dan kemudian kita sudah tahu tujuan Yesus datang ke atas dunia ini, ingin menjadi contoh dan juga Dia menebus dosa manusia. Kita menghargai itu dan kita melakukan itu. Dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan di malam hari ini, kita dipanggil untuk taat dan juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan.
Kita mulai dengan mengenal Yesus lebih dalam. Undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita. Berkomunikasi melalui Yesus di dalam doa. Dan kemudian kita mulai menerapkannya dengan cara menunjukkan kasih dalam kerendahan hati dalam setiap aspek kehidupan. Mau di rumah, di kantor, di sekolah, atau di tempat umum dimanapun saja kita berada, kerendahan hati dan juga kasih harus kita sampaikan kepada banyak orang. Dan kemudian menjadi tugas kita yang adalah umat percaya untuk membimbing orang lain ke dalam iman. Ini adalah satu kewajiban yang mampu kita lakukan jika kita bersama-sama dengan Yesus dan kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah sia-sia jika kita tidak melayani Tuhan. Kesaksian kita sebagai sarana memuridkan. Kesaksian yang kita berikan kepada orang lain, kita ceritakan bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan saya. Dan saya mau hidup sebagai teladan yang Tuhan telah berikan. Dan kemudian kita perlu tindakan yang lebih. Jangan pernah kita berhenti untuk tidak melakukan tindakan. Nah saudara-saudara, mungkin kadang kita malu untuk melakukan tindakan firman Tuhan. Melakukan sesuatu yang benar karena mungkin di masa lalu ada hal-hal buruk yang kita lakukan. Sehingga hal-hal tersebut yang menjadi batasan penghalang kita untuk mau hidup seperti Yesus. Namun saudara-saudara, mungkin dunia melihat hal itu. Tapi Yesus tidak pernah melihat hal itu. Dia mau kita datang serahkan diri kita, tanggalkan segala beban yang ada di dalam hati kita, agar kita boleh hidup seperti Yesus dan kita memiliki pertobatan yang sesungguhnya. Dan kemudian kepada kita semua, jangan kita pernah merasa bahwa hidup kita sudah mencerminkan kehidupan Yesus Kristus seutuhnya. Karena apa? Karena kesempurnaan itu hanya datang daripada Yesus. Kita setiap hari harus berkaca. Kehidupan kita harus semakin membaik agar orang lain juga boleh melihat dan ada kepuasan hati kita bahwa selama kehidupan saya di atas dunia ini, saya sudah hidup seperti Yesus Kristus. Namun hal itu hanya dapat kita lakukan atau kita akui ketika kita menyadari bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Bagaimana mengatasi hambatan? Nah saudara-saudara, terkadang banyak sekali hambatan yang terjadi ketika kita mau hidup seperti Yesus. Entah kita mau mencoba melakukan hal yang positif atau coba lari dari hal-hal yang buruk. Nah saudara-saudara, kita perlu sekali berdoa. Berdoa sangatlah penting dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus di setiap hari. Setiap pagi kita bangun, kita meminta kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Sebelum tidur juga kita lakukan hal yang sama. Mungkin di hari ini saudara lupa berdoa, nanti ketika malam atau mungkin pagi saudara mau bangun juga, saudara harus ingat untuk selalu berdoa. Saudara juga perlu, kita semua perlu untuk belajar firman Tuhan. Tak ada putus-putusnya untuk mempelajari firman Tuhan. Karena setiap kali kita membacakan firman Tuhan, ada saja hal baru yang punya hubungan dengan kehidupan kita di atas dunia ini. Dan kita selalu berlatih menjadi teladan yang baik. Mungkin kepada orang-orang tua, menjadi teladan kepada anak-anaknya. Kepada kakak-kakak dan abang-abang, mungkin kepada adik-adiknya. Mungkin kepada bos-bos, teladan kepada anak buah. Kita perlu menjadi teladan yang baik, yaitu dengan kehidupan Yesus Kristus yang telah kita mengerti, yang kita telah pelajari, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam buku oleh Ellen G. White, The Ministry of Healing, halaman 409 katakan, pengalaman Kristen sejati adalah hubungan pribadi dengan Kristus.
Mengenal Dia berarti percaya sebagai juru selamat pribadi. Kita mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita melakukan pengalaman Kristen. Apa arti dari Kristen, saudara-saudara? Kristen adalah pengikut Kristus. Dan Tuhan memberikan teladan yang harus kita ikuti. Disitulah kita boleh disebut sebagai Kristen sejati. Jadi saudara-saudara, kapan kita akan memulai hal ini? Mungkin setelah mendengar firman ini, ada dari kita yang ingin untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Bukan seorang juru selamat, namun kehidupan yang Yesus teladankan kepada kita, kita boleh mengikuti itu agar menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi berkat bagi kita. Kita perlu berdoa agar kita tahu dan kita bisa melakukannya. Dan keinginan itu akan muncul di dalam hati kita ketika kita membiarkan Roh Kudus hadir di dalam hati kita. How we ask to live like Him. Ini Benjamin Franklin yang bilang, tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Yang artinya, kasih tahu saya dan saya akan lupa, ajar saya dan mungkin saya akan ingat. Tapi jadi teladan bagi saya dan saya tidak akan lupa. Ini yang Yesus lakukan agar kehidupan kita boleh sama seperti Yesus Kristus. Kita perlu membawa diri kita lebih dekat kepada Yesus. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata. Dia melakukan dan dia memberikan teladan yang benar oleh tindakan. Dan kemudian dia melibatkan murid-muridnya di dalam pelayanan. Dia melibatkan murid-muridnya agar murid-muridnya juga mendapatkan pengalaman. Kita juga harus melibatkan diri kita agar kita mengerti pengalaman mengikuti Yesus Kristus itu bagaimana. Kita perlu mengevaluasi hubungan kita dengan Yesus. Apa mungkin kita sudah jauh dari Yesus? Kita mendekatkan diri lagi melalui doa dan juga membaca firman Tuhan. Dan kemudian kita merefleksi apa yang kurang di dalam kehidupan ini sehingga saya mungkin merasa belum layak untuk dekat kepada Tuhan. Kita mulai membangun kebiasaan untuk hidup seperti Yesus. Mungkin ada dari kita yang baru mulai, atau yang mungkin dia rasa kehidupannya sedikit lagi sudah sama seperti Yesus. Namun hal yang penting kita harus selalu mulai setiap hari. Jangan pernah kita lupa untuk membangun kehidupan kita sama seperti Yesus. Dan kemudian melalui kehidupan kita, kita membimbing orang lain untuk mengenal Yesus juga. Yesus adalah teladan bagi kita, kita harus mengikutinya dengan taat. Dan kemudian amanat agung yang telah Dia berikan harus kita pegang, bahwasanya Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.